Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat para ustazat dan juga hadirat, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk pertemuan bulanan. Mudah-mudahan pertemuan ini termasuk pertemuan ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah pelihara kita dan Allah jauhkan dari virus corona. Amin ya mujibas syaidin. Ibu-ibu, melanjutkan dari bahasan orang-orang yang diempuk, ya. Ada istilah diempuk. Arti diempuk yaitu seseorang secara agama dilarang untuk bertransaksi, dilarang untuk membuat akad perjanjian, entah itu jual beli, kontrak mengontrak dan segala macam bentuk yaitu keuangan, ya. Karena dia diempuk, artinya dia belum bisa bebas. Seperti ini yang udah dibahas dulu, anak kecil, ya. Hartanya banyak. Loh, dari mana? Bapaknya habis meninggal, begitu. Bapaknya orang kaya, anaknya masih kecil-kecil. Maka itu kan warisan jatuh ke anak-anaknya. Maka anak-anaknya yang masih kecil, yang belum balik, nggak bisa tuh jual beli, nggak bisa ini, nggak bisa itu yang berhubungan dengan uang. Jadi siapa nanti yang ngatur? Yang ngatur walinya. Entah ibunya, entah pamannya, entah kakeknya, entah siapalah yang ditunjuk, ya. Itu namanya diempuk, ya. Ada orang yang bangkrut, muflis, ya. Utangnya banyak, sedangkan hartanya tinggal sedikit. Maka dia nggak boleh jual sembarangan hartanya. Kalau dia boleh jual hartanya sembarangan, ntar itu orang-orang bisa-bisa nggak kebayar, ya. Maka dia nggak bisa jual barangnya, dibekukan, diempuk dia, ya. Takut kalau dibebasin jual beli, ntar harta yang ada habis, utang nggak kebayar, ya. Demi orang-orang yang dulu pernah dia minjem uang, maka demi mereka dia nggak berhak untuk mengatur masalah keuangan, ya. Nah ini nih di halaman yang tadi saya terangkan, di halaman 292, ini orang yang sakit yang mengkhawatirkan, sakit yang mungkin aja, tapi belum pasti, ya. Sakit yang mungkin aja dia meninggal. Kan ibu, orang itu meninggal bukan semata-mata sakit. Kalau semata-mata sakit, berapa banyak orang yang sehat meninggal nggak sakit dulu. Berapa banyak orang yang sakit masih belum meninggal, masih berbaring aja di tempat tidur. Kan begitu. Arti itu mati bukan berkenaan dengan sehat atau dengan sakit. Mati itu berkenaan kalau udah sampai ajalnya. Kalau udah sampai ajalnya, walaupun dia sehat seger buger, ya meninggal. Contohnya ada orang sehat seger buger, naik kendaraan, terjadi kecelakaan, langsung tewas. Ada keluarganya yang sakit bertahun-tahun, masih tidur aja di tempat tidur, nggak mati-mati. Nggak mati-mati dah. Ya begitulah, mati itu begitu memang, ya. Nah ini sih kita hanya perkirakan. Ada orang sakit, kayaknya sakitnya berat, begitu, sakitnya berat, begitu. Nah dia berwasiat, ceritanya. Nah kalau wasiatnya lebih dari sepertiga,
itu ya dibekukan, nggak bisa, harus dengan yaitu izin dari ahli waris. Ya. Kalau lebih dari sepertiga, apa itu wasiat? Wasiat adalah seseorang bersedekah misalnya, atau beramal jariah, atau berhibah memberi yang dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Memang kadang-kadang ada wasiat orang artiin di kampung kita, misalnya kalau gue mati ntar kuburin di sono misalnya. Itu sih nggak penting itu, boleh kita nggak ngelaksanain. Itu hanya permintaan. Yang namanya wasiat berkenaan dengan keuangan. Ya. Jadi seperti saya sebelum meninggal berwasiat, nanti kalau saya meninggal, ini ibu-ibu yang lagi ngaji bagiin misalnya, bagiin apa begitu kan? Misalnya bagiin sembako misalnya. Saya meninggal benar-benar, itu wajib tuh keluarga saya tuh bagiin. Iya, ini kan baru contoh ini, bukan beneran. Udah ada yang nyambutin aja. Ya, jadi ini contoh begitu. Ya, insya Allah. Jadi orang-orang yang berwasiat itu dilaksanakan setelah dia meninggal. Kalau belum meninggal ya nggak dilaksanain, nggak dilaksanain sampai dia meninggal. Bahkan orang yang berwasiat dulu waktu dia sakit dia berwasiat, tahu-tahu dia sembuh dari sakitnya. Dibilang apa? Nggak jadi dah wasiat. Oke, nggak jadi wasiat. Boleh tuh ditarik lagi, boleh. Nggak ngapain-ngapain. Ya, boleh ditarik lagi. Jadi wasiat boleh ditarik lagi. Karena kan wasiat itu pemberian setelah dia meninggal. Ini meninggalnya nggak jadi. Kok mati pakai nggak jadi? Iya, tadi kan diwasiat waktu sakit. Iya, udah berat ini. Setelah dia sehat, lain lagi pikirannya. Nggak jadi dah kan begitu. Ya nggak apa-apa. Masih dibolehkan, ya. Maka sebaiknya ya dilaksanakan sebaiknya. Nah ini nih, wa tasarruful maridi fi mazada ala thuluthi mauqufun ala ijazatil warasah. Ya. Dan tasarruf itu tindakan orang yang sakit pada harta yang melebihi kepada sepertiganya itu ditanggungkan, ya. Ditunggukan kalimat mauquf itu ditunggukan. Maksudnya sih bukan begitu, artinya nih bukan ditunggukan, bergantung begitu. Cuman ini kan orang dulu nih ngartiin ini, nggak pas ini. Jadi dan tasarruf artinya tindakan keuangan orang yang sakit tadi wasiat pada harta yang melebihi kepada sepertiganya. Wasiatnya dihitung-hitung lebih dari sepertiga. Misalnya hartanya ada 90 juta begitu. Diwasiat 40 juta. Itu kan kalau 90 seluruhnya. Wasiatnya 40. Ini 40 lebih dari sepertiga. Ya sepertiga dari 90 ya 30. Kalau wasiat 25 jadi. Kalau wasiat 30 jadi begitu. Nah sekarang diwasiatnya lebih dari sepertiga. Ini bagaimana nih? Nah ini nih alasannya, penjelasannya nih. Dikatakan melebihi kepada sepertiganya itu. Nah ini katakan ditunggukan maksudnya bergantung. Ini bergantung kepada siapa? Bergantung kepada siapa ini? Kepada dibolehkan oleh ahli warisnya. Jadi bergantung kepada ahli waris. Kalau ahli waris bilang, boleh, jadi. Kata ahli waris, nggak bisa. Ini kok bapak wasiatnya 40 juta, duitnya cuma 90. Berarti, ya dia nggak punya harta lagi misalnya. Kalau hartanya banyak, ya berarti kalau dihitung semuanya, cuma diwasiatin 40, ya belum sepertiga. Anggap dia nggak punya harta lagi.
cuman punya duit 90 juta begitu. Di wasiat 40 juta. 40 juta melebihi sepertiga. Ya, kalau melebihi sepertiga bergantung mauqufun begitu. Bergantung atas izin ahli waris. Kata ahli waris biarin buat bapak kan begitu. Kesianan dia. Kata anak-anaknya kita kan udah cukup. Dia pengen wasiat 40 juta bagi-bagiin misalnya, dia biarin begitu. Mereka setuju semuanya. Dilaksanakan. Kalau bilang, oh nggak setuju nih, 40 melebihi sepertiga, maka nanti yang dilaksanakan sepertiga aja. Yaitu 30 ya, 30. Jadi kesimpulannya, orang yang sakit, yang kelihatannya sakit berat, kemungkinan besar meninggal, dia berwasiat. Kalau wasiatnya melebihi sepertiga, itu bergantung atas persetujuan ahli waris. Nah, kalau ahli waris nggak setuju, maka hanya dikeluarkan sebatas sepertiga doang, gitu. Tapi ini sih jarang, cuman ngomong doang ini. Ya, jarang terjadi begitu. Orang wasiat banyak banget, ya, banyak banget, jarang begitu. Ini kan yang disunatkan nih wasiat orang-orang yang ada begitu. Kalau orang-orang yang nggak ada, ya buat ahli waris kekurangan. Bagaimana mau wasiat kan begitu. Ya, ini orang-orang yang lebih lah. Ya, dia punya kelebihan harta, buat anak-anaknya kayaknya cukup, maka dipengen wasiat biar banyak. Begitu. Bisa jadi wasiat itu bukan bagiin doang, mungkin hibah aja. Nanti kalau gue meninggal, bagi-bagiin tuh cucu semuanya bagi-bagiin. Misalnya kan sarang sekian juta, jadi itu. Atau ponakan bagi-bagiin. Cucu kan namanya ponakan bukan ahli waris. Ahli waris adalah anak misalnya begitu. Atau kita ini wasiatnya wakafin, amal jariah. Ya, nanti kalau saya meninggal, ini duit beliin ntar hasilnya buat amal jariah begitu. Ya, jadi terserah masing-masing tuh keinginan orang. Ya, ini khusus bagi orang-orang yang ada begitu. Jangan sampai dia boleh capek-capek nyari harta ya buat melulu anak, sedangkan dia kehujanan kepanasan doang. Jadi ini sebetulnya wasiat itu cara orang kaya supaya dia bisa mengambil keuntungan dari uang yang dicari, keuntungan setelah meninggal. Kesianan dong, orang kaya banget, kemudian waktu meninggal buat ahli waris aja. Sayang tuh kalau saya bilang, kesianan dia. Betul ntar anak-anak mungkin bersedekah, tapi kan dari kitanya. Ya, ada seseorang kaya, hartanya banyak, waktu meninggal nggak ada sama sekali wasiat. Kasihan kalau saya bilang, dia boleh capek-capek nyari, tapi dia nggak menikmati banyak di kuburan, begitu. Ya. Kalau orang sederhana ya bagaimana wasiat, saya bilang buat keluarga juga susah. Ya boleh juga sih wasiat sedikit-sedikit, nanti ya 1 juta bagiin buat apa misalnya. Ya, kalau gue meninggal beli permen 1 juta bagiin anak-anak. Ya, biar anak-anak girang makan permen. Misalnya boleh aja, ya, wajib tuh laksanain. Pas meninggal udah beli permen 1 juta, bagi-bagiin, ya, biar pada girang. Apa aja lah itu wasiat kecil-kecilan itu. Dia untuk kebaikan, dia pengen berbuat baik, ya, dari dirinya. Maka selama tuh orang kaya masih hidup, dia masih bisa nikmatin barang yang diwasiatin. Ya, misalnya ada kontrakan, selama dia masih hidup dia menikmatin, setelah dia meninggal baru dikeluarin. Itu. Kalau sedekah kan langsung keluarin. Hari itu juga. Ya kan? Kalau wasiat kagak. Keluarinnya waktu yang berwasiat berarti selama hidup dia masih bisa menikmatin. Itu jalan tengah itu. Jalan tengah ya. Baik. Fa in ajazuz zaida ala thulusi sahha wa illa fala.
Maka jika membolehkan mereka ini ahli waris. Tadi kan wasiatnya ceritanya lebih dari sepertiga. Maka jika membolehkan mereka, yaitu ahli waris, pada yang lebih dari sepertiganya, dari sepertiga itu, maka sah. Dan jika tidak, maka tidak sah. Yang lebih dari sepertiga, yang sepertiganya tetap dilaksanakan. Sepertiga itu hak yang berwasiat. Jangan dirubah, anggap seorang kaya berwasiat begitu, tahu-tahu lebih sepertiga, itu yang sepertiganya wajib dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan, dosa tuh ahli waris, ditekep misalnya, jangan wasiat, jangan dilaksanain tuh, kalau dilaksanain ntar kita jadi berkurang bagian kita. Dosa tuh ahli waris, merubah isi wasiat, menyelewengkan isi wasiat, nggak boleh tuh ahli waris. Itu wasiat boleh sekedar ngomong aja sama bininya ngomong sama suaminya atau anak begitu. Yang paling hebat dibikinin notaris. Wah tuh keren banget, udah nggak ada yang bisa ini. Pakai saksi boleh. Jadi wasiat itu gampang. Ya, jadi wasiat itu mudah sekali, dia nggak pakai saksi. Kalau saksi itu sunat supaya tidak ada persengketaan. Ditulis lebih cakep lagi, ditaruh di bawah bantal misalnya, begitu. Yang paling bagus sekarang yaitu di notaris, di mewasiat ini biar nggak ada yang ngaduk-ngaduk. Ya. Misalnya ada seorang kaya, anaknya nggak ada, kalau dia mati paling nanti saudaranya begitu. Ya saudara biarin dapat bagiannya, tapi gue mau wasiat. Nah tetap wasiatnya paling banyak sepertiga, sisanya buat lari ke saudara, begitu. Ya. Orang nggak punya anak, begitu. Atau diwasiat kepada anak pungut kali, urusan dia. Tapi tetap nggak boleh lebih sepertiga. Boleh lebih sepertiga atas izin ahli waris. Kalau dia nggak punya anak, ahli warisnya saudara, begitu. Ya, demikian itu. Kemudian wa ijazatul warasah, waradduhum halal maradi la yu'tabarani wa innama yu'tabaru dzalika mim ba'dih ay mim ba'di mautil marid. Artinya, dan membolehkan ahli waris dan menolaknya itu pada waktu sakitnya tidak diperhitungkan, dan hanyalah yang diperhitungkan ijazah atau izin warasa itu, ahli waris itu sesudahnya, yakni sesudah meninggalnya si marid itu. Masalah ini. Jadi tadi kan orang berwasiat lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, lebihnya itu bisa dilaksanakan kalau ada izin dari ahli waris. Nah, izin atau tidaknya nanti dipakai, izin atau tidaknya nanti dilaksanakan setelah si wasiat itu, setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Kalau masih sakit, nah dia nggak perlu ngomong dulu, udah nggak perlu. Anggap seorang kayak dia berwasiat lagi sakit begitu. Ya, anggap tadi saya bilang lebih sepertiga. Ya, dia punya duit 90 misalnya, ya, yang lain udah bagi-bagiin, tinggal 90 juta, diwasiat 40. Berarti kan lebih berapa nih dari sepertiga? Lebih 10? Lebih 10. Nah ini lebih 10 harus dapat izin dari ahli waris. Ya, entah itu saudaranya atau siapakah begitu kan. Nah ini izin dilaksanakan kapan? Nanti setelah yang berwasiat Kalau belum, yang wasiat belum meninggal, belum ada ceritanya. Iya, karena wasiat itu dilaksanakan setelah Jangan-jangan yang tadi mau meninggal nggak jadi matinya. Kan aneh kalau begitu. Jangan-jangan. Ya. Jadi begitu. Nih, wa ijazatul warasa, dan membolehkan ahli waris, waradduhum, dan menolaknya itu. Baik dia oke atau tidak. Halal marad, pada waktu sakitnya, pada waktu yang berwasiat sakit, la yu'tabarani, tidak diperhitungkan, maksudnya nggak dianggap.
nggak dianggap ya. Karena yang wasiat masih sakit belum meninggal. Wa innama yu'tabaru dzalik mim ba'di, dan hanyalah yang diperhitungkan ijazah, artinya izin warosah, yaitu ahli waris itu sesudah dia meninggal, yakni sesudah meninggalnya si marid itu, si sakit itu. Kalau si kaya tadi udah meninggal, baru ahli waris ngomong, nih bagaimana nih bapak berwasiat 40, ya, sedangkan duitnya tinggal sisa 90. Ini berarti lebih dari 10 ini, bagaimana nih? Akhirnya musyawarah, yaudah biarin dah. Kasihan buat bapak, biar yang dapat pahalanya dia yang nyari hujanan kepanasan, begitu. Jadi itu dah. Jadi ngomongnya setelah meninggal dunia tuh yang berwasiat. Ya. Kemudian, wa idza ajazal warithu summa qala innama ajaztu li dhanni annal mala qalilun wa qad bana khilafuhu sudiqa biyaminihi. Ini ada masalah nih. Nih artinya nih, dan apabila ya, wa idza ajazal waris, dan apabila membolehkan seorang ahli waris. Ada, anggaplah ahli waris cuma satu orang misalnya. Ahli waris cuma satu orang, sedangkan bapaknya nih berwasiat tadi 40 juta, padahal duitnya cuma 90. Berarti kan lebih 10 ini. Ya. Nah, mulai-mulai dibilang, ya dah boleh 40. Setelah dipikir-pikir, 40 kebanyakan nih. Udah nggak jadi, 30 aja dah. Nah, itu dibenerin itu. Dibenarkan oleh ahli waris. Jadi ahli waris tarik lagi. Tadi diizinkan, biarin tuh lebihnya dah. Biarin melebihi dari 1/3 begitu. Dipikir-pikir, ini kebanyakan. Ya, udah kalau begitu, gue tarik lagi dah persetujuan. Nah, nanti yang dilaksanakan 1/3 aja. Anggaplah 30 juta, yang 10-nya jadi warisan. Begitu ya. Nih, dan apabila membolehkan seorang ahli waris, kemudian ia berkata, sesungguhnya saya membolehkannya karena saya menyangka bahwa harta itu hanya sedikit. Tuh, dia menyangka ini 40 sedikit kali, dihitung-hitung wah ini sih melebihi sekian ini. Ya udah, maka dikatakan di sini dia tarik lagi nih. Padahal jelas berbeda dengan sangkanya. Sangkanya itu sedikit, tahu-tahu melebihi banyak ya. Maka ia dibenarkan. Maka ahli waris tadi yang tadinya mengizinkan melebihi 1/3 ditarik kembali. Maka dibenarkan tuh omongannya. Dengan syarat pakai sumpah. Dengan sumpahnya. Maka dia berkata, wallahi begitu. Saya kira itu yang lebih dari 1/3 istilahnya dikit. Wah, taunya banyak, 10 juta. Gue kira cuma 1 juta kali. Ya udahlah, nggak jadi begitu. Ya nggak apa-apa. Dia bisa tarik lagi. Bisa tarik lagi. Kemudian selesai itu dah orang yang sakit parah, kemudian wasiat. Ya. Kemudian wasiatnya melebihi 1/3. Kalau kurang 1/3 nggak ada masalah, udah dilaksanakan. Ahli waris menyembunyikan, dia yang dosa. Dia yang dosa. Ya. Baik. Ada yang bertanya masalah ini sebelum saya lanjutkan? Ada Ustaz. Apa itu? Saya mau tanya, dulu kan saya pernah nanya Ustaz. Kalau Ya terus. kan suaminya meninggal, punya istri tapi nggak punya anak. Terus? Punya tanah 60 meter. Ustaz bilang kan dapatnya 15 meter. Terus? Kalau ada pajak, ada dia punya sangkutan, kita membayarnya boleh minta duit yang dari itu lagi, boleh nggak? Oh begitu. Baik. Suami meninggal, nggak punya anak, punya istri doang begitu ya. Terus ada peninggalannya 60. Maka nih istri dapat 1/4. Bukan 1/8, karena yang meninggal nggak punya anak. Kalau yang meninggal punya anak, bini dapat 1/8. Kalau nggak punya anak, gedean lagi. 1/4. 1/4 lebih besar dari 1/8. Iya, jangan dibilang 1/8 gede, 1/4 kecil, terbalik.
Itu nyungsang namanya. Ya, jadi dapat seperempat dari 60, 15 ya. Betul. Nah sebetulnya tadi jangan dibagi dulu, bayarin utang. Sisanya baru ibu dapat seperempat. Jadi ibu dapat dari bersihnya. Belum dibagi baru mau nih. Iya begitu tadi. Dia waktu dia sakit punya sangkutan. Pokoknya sangkutan dia utang piutang didahulukan dari pembagian warisan. Nanti yang 15 itu nggak boleh dikurangin. Tadi saya bilang jangan dibagi dulu. Iya, anggap nih tanahnya 60 misalnya, dijual ya, dijual 60 kali 10 juta, 600 juta, ya kan? Nah 600 juta ini masih utuh, masih hak yaitu ahli waris. Tapi kan yang meninggal punya sangkutan, bayarin dulu. Bayarin dia, anggap tinggal 500. Nah, ibu seperempat dari 500. Dari sisa yang bersih. Ada baru mau. Iya, udah begitu. Ya, udah, diam-diam aja dah. Ya. Terus saya lanjutkan dah. Ya, saya lanjutkan. Siapa yang nanya tuh pakai masker gua nggak kenal. Biarin. Selanjutnya udah selanjutnya tadi kalimat ini watasarruful abdi. Nah sekarang cerita budak termasuk orang yang diempu. Ini kan orang-orang yang diempu kan ada berapa banyak itu ya, mulain dulu orang yang istilahnya blow on, yang suka ngambur-ngamburin duit, boros. Itu diempuk, jangan dilepas, itu habis duit begitu. Kemudian orang yang bangkrut begitu. Yang bangkrut artinya utangnya banyak, harta bendanya tinggal dikit. Harus ditahan hartanya, kalau enggak habis. Habis ntar duitnya, utang enggak kebayar begitu ya. Itu. Kemudian anak kecil. Ya, anak kecil juga itu diempuk kalau dia semacam anak yatim. Warisannya gede, nggak boleh tuh anak kecil bertindak jual beli apa, nggak bisa, harus pakai wali. Kemudian maaf orang gila begitu, orang gila ya, dia hartanya banyak, cuman orangnya ya gila dah. Nah ini jangan dilepas, kalau dilepas ya habis. Maka diempu begitu. Nah ini tadi juga si sakit berat yang mungkin meninggal, diempu juga. Kalau lebih wasiatnya lebih dari sepertiga begitu. Nah yang diempuk lagi yang ini nih, yaitu budak. Zaman dulu budak itu dia nggak punya duit, budak itu dimiliki oleh majikan. Kalau tuan menyuruh dia dagang, maka ini dagangannya hasilnya buat tuan lagi. Ya, budak nggak pernah punya duit karena dirinya dimiliki oleh majikan begitu. Maka tuh anggap seseorang punya budak, budaknya ngutang ini, ngutang ono. Siapa yang tanggung? Majikan, nggak bisa. Ya, siapa yang tanggung? Bukan majikan, bukan majikan. Ya, anggap saya punya budak saya diam-diam ngutang sono, ngutang sini. Ya, tahu-tahu setelah budak ini saya merdekain misalnya, pada minta sama saya, nggak bisa. Mintanya ame budak. Karena budak itu dia nggak ada jual beli, nggak ada utang piutang, nggak ada pinjam meminjam. Karena dirinya emang nggak ada haknya, dirinya nggak boleh transaksi, dirinya dimiliki oleh majikan. Ya. Begitu nih watasarruful abdi, dan tasarruf tindakan keuangan si abid itu budak. Alladzi lam yu'dzan lahu fit tijarah, yang tidak diizinkan baginya dalam berdagang. Ada juga budak boleh dagang. Nah itu kalau dagang sesuai dengan izinnya dah. Ada budak diizinin, nih gue modalin, kita dagang begitu. Nah ketika dagang dia istilahnya ada yang bayarannya konten, ada yang dia beli bayarannya utang. Nah itu tanggung jawab majikan itu, emang majikan yang izinin. Ini yang nggak diizinin nih, nggak boleh itu. Jadi yakunu fi zimmatihi, ada tasarrufnya dalam tanggungannya si abid.
Jadi kalau dia nggak mendapat izin dagang, si budak itu, tahu-tahu dia ngutang ini, minjam itu dan sebagainya, maka ini dia tanggung jawab sendiri, bukan tanggung jawab majikan. Ya. Annahu yutba'u bihi ba'da itqihi, bahwasanya harus ditagih ia sesudah merdekanya. Tuh. Jadi bukan majikan yang ditagih, si budak nanti kalau merdeka. Ya. Dia ngutang sembarangan, majikan nggak pernah nyuruh dagang. Jadi harus ditagih ia sesudah merdekanya. Apabila ia telah merdeka. Dan jika mengizinkan kepadanya, wa in azinalahu. Ya, tadi ba'da itkihi idza ataqa. Jadi ditagih setelah dia merdeka. Karena dia nggak diizinin dagang, tahu-tahu diam-diam, mungkin di ngredit dan segala macam lah. Tahu-tahu ada yang minta duit sama majikan, majikan lepas tangan. Gue nggak pernah suruh dagang itu budak gue, di ngutang-ngutang tanggung jawab dia sendiri. Jadi bagaimana nih Pak Haji? Nanti lu minta sama dia setelah dia merdeka, udah terlepas begitu. Jadi itu dia ngutang dalam tanggungannya, bukan tanggungan majikan, tapi tanggungan budak, karena budak nggak diizinin. Wa in adzina lahu, dan jika mengizinkan kepadanya as-sayyidu, majikannya, fit tijarah, dalam berdagang, sahha tasarrufuhu, maka sah tasarrufnya, sah tindakannya masalah keuangan, bihasabi dzalikal idni, menurut izinnya itu. Selesai. Habis sudah tentang orang yang diempuk, ya. Ini lanjutannya tentang faslun fisulah. Ini masalah lain lagi, ini masalah repot juga ini. Ya. Ada yang bertanya kali? Ada yang bertanya? Ya. Ini ibu emang bukan masalah wudu, bukan masalah ibadah nih. Ini masalah tentang keuangan, tentang harta, ya. Jadi agama Islam juga membahas tentang masalah harta, ya, tentang masalah ibadah, tentang masalah keluarga, tentang masalah bertetangga, tentang masalah berteman. Hampir semua segala yang kita kerjain ada aturannya. Cuman kan yang begini jarang dibaca, jadi kadang-kadang agak asing. Kalau guru nerangin air, itu udah biasa. Ntar kata orang main air mulu, biarin dah. Jadi ini yang kita bahas udah tinggi ini. Iya. Ada yang bertanya? Kalau orang meninggal tuh utang terus dicari yang dibayar di Tanah Abang gitu. Kamu orangnya di mana bisa? Waduh. Anaknya mau bayarin utangnya. Dicari orangnya nggak tahu gitu. Iya. Nggak tahu solusinya. Baik. Ada seseorang udah meninggal. Dulu masih hidup, mungkin dia ada punya utang. Kebetulan jauh lagi di Tanah Abang katanya apa? Ya, mungkin di tukang dagang atau bagaimana. Dicari dam untuk mau bayar. Emang bapaknya udah bilangin, saya punya utang sama si Anu. Begitu. Atau dia meninggal. Maka ini warisan nggak boleh dibagi dulu, lunasin dulu utangnya. Begitu kan? Tahu-tahu orang tersebut dicari-cari nggak ketemu. Ini bagaimana? Kita kan pengen merdeka, pengen selesai, pengen nggak ada tanggungan utang piutang begitu. Maka jalan tengahnya kita sedekahin. Itu duit seharga yang dipinjam, yang diutang sama orang tua kita. Dengan niat bayar utang, niatnya ke sono, bukan niatnya sedekah. Sedekah, tapi duit itu adalah sebagai bayar utang. Anggaplah ada pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan majlis ta'lim. Dananya kita kasih ke situ. Kita mau bayar kepada yang bersangkutan, orangnya udah nggak ada. Maka kita niatkan ini buat bayar utang bapak seharga sekian. Ya, jadi diamalkan begitu. Ntar tuh pahalanya bukan buat bapak kita, pahalanya buat yang itu. Iya, orang yang tadi nggak ketemu dicari begitu.
Mesti begitu, kalau enggak nanggung terus, nggak selesai. Kalau ditaruh di majelis taklim, cuma ke majelis taklim, majelis taklim itu buat beliin apa gitu. Ya, untuk kepentingan agama lah, nggak ada masalah sih. Buat kepentingan amal apa aja, buat kepentingan amal kita taruh di situ sebagai pembayaran utang orang tua kita yang orangnya nggak ketemu, kita cari untuk membayarnya gitu. Yang penting untuk amal, untuk kebaikan, ya, bukan untuk pribadi, itu aja. Ya, inti apa? Tadi mau nanya. Itu kalau mas kawin dipinjam sama suami. Wah, mas kawin dipinjam sama suami. Ya biasa itu, bahwa sesuatu yang dipinjam wajib gantiin. Suami yang pinjam diganti-ganti. Iya, wajib diganti. Kalau kata bininya, udah bang nggak usah ganti, ya beres sudah. Pokoknya tadi dulu. Jadi ini apa ini, mas kawin itu hak mutlak istri, nggak bisa diganggu gugat begitu. Kalau aneh belum dikasih, nggak dikasih apa sekarang. Apanya tuh? Belum dikasih, diutang. Wajib tuh namanya utang, wajib dibayar. Minjem wajib dipulangin. Bilangin. Udah misah, boleh minta. Boleh, itu hak ibu. Boleh. Cuman pelan-pelan aja. Iya, jangan sampai ribut, itu doang. Itu udah bisa gitu. Iya. Kayak gitu cara maksudnya. Jadi boleh minta. Emang nggak malu. Boleh minta. Enggak apa-apa, nah hak dia. Enggak apa-apa. Hak. Soalnya begini ya, kalau seseorang ngutang sesuatu ya, minjem sesuatu, kemudian kita nggak minta, anggap ada orang minjem sama saya duit, saya nggak minta, seakan-akan saya nggak minta dipulangin, seakan-akan saya bebasin. Maka kita ini disuruh minta, sababin, ya, sababin untuk menunjukkan bahwa lu masih utang. Kalau saya diem aja, seakan-akan utang kamu lunas. Begitu. Jadi utang wajib dibayar bila mana udah diminta sama pemiliknya. Maka minta, syaratin. Maksudnya apa? Maksudnya ya usahain minta. Ntar bayar nggak bayar urusan kedua. Kalau dia nggak bayar, dia yang dosa. Begitu. Iya. Hah? Mau nggak mau, ya udah garis. Iya, mesti begitu. Kalau minta boleh, Tas. Hah? Udah lama minta. Walaupun udah lama minta. Kalau ibu nggak minta, menunjukkan ibu rela dan seakan-akan melepas. Seakan-akan ibu melepas hak. Begitu. Kalau orang yang udah meninggal gitu semuanya. Nah, warisannya itu ngomong sama ahli waris. Tetap nggak pernah hilang. Ya, aturannya kan begini. Itu harta jangan dibagi-bagi dulu. Tadi ini termasuk sangkutan-sangkutan itu, utang piutang. Jadi yang meninggal ini, anggap dia dulu mas kawinnya berbentuk tanah sekian meter, dia meninggal. Maka utang tersebut, ya apa harta warisannya jangan dibagi-bagi dulu, bayar-bayarin tuh utang. Utang mas kawin, utang di toko anu, utang di warung, utang sama temennya, lunasin. Sisanya baru tuh milik ahli waris. Begitu, kudunya begitu urutannya. Pokoknya minta, artinya minta, sababin lah. Ya, artinya kita berusaha untuk menunjukkan bahwa kita masih butuh. Untuk menunjukkan bahwa kita nggak lepas hak kita. Kita nggak lepas hak kita. Kalau kita diminin aja, menunjukkan kita melepas haknya. Ya. Nah, terus apa lagi tadi yang ngomong, yang nanya tadi? Saya cuma mau nanya nih aja, Sar. Apa tuh? Kalau yang orang mati dikuburin, ada yang pakai peti, ada yang enggak, mana yang enggak? Oh, begitu. Baik. Ya, saya paham. Begini, pada dasarnya, pada intinya, orang Islam yang mati enggak pakai peti. Kalau pakai peti, makruh. Begitu. Apa yang makruh? Dibenci. Apakah haram? Belum sampai haram. Dibenci cara begitu. Kenapa dibenci? Buang-buang tuh harga peti berapa duit. Iya. Jadi yang bagus, ciumin mulutnya ke tanah udah. Begitu. Nggak pakai peti udah. Nggak tahu tuh saya.
Lagi yang penting kesimpulannya mau pakai tanah kayak dimasukin di dalam peti, mau kaget kayak tetap aja itu sayang. Maka makruh. Kecuali yang zaman sekarang karena virus corona. Itu lain lagi ceritanya. Tadi kan saya bilang pada dasarnya, pada mulainya nggak boleh alias makruh doang. Cuman kalau diperlukan, takut melebar, takut menjalar, takut berterbangan virusnya dan semacamnya, ya udah pakai peti. Jadi wajib pakai peti. Iya. Contoh yang lain misalnya nih, lagi mau nguburin di tempat air yang airnya keluar mulu begitu, di tanah dikit-dikit keluar air, gali sono keluar air mulu. Pakein peti supaya nggak ngambang tuh jenazahnya. Pakein peti, masukin. Itu nggak ngapa-ngapain juga. Karena ada tujuan, ada kemaslahatannya. Yang nggak boleh nih yang makruh, yang nggak ada kemaslahatannya. Demen aja pakai peti, ngikutin orang mana tahu kan begitu. Itu makruh, belum sampai haram. Ya. Jadi bagusan mana yang nggak pakai peti? Begitu bagusannya. Pakai peti hanya makruh, kecuali terpaksa ada alasannya, maka dibolehkan. Nah, apa lagi? Ada lagi? Kalau udah ya cukuplah. Tadi kita kita bahas tadi nggak banyak. Soalnya itu judul baru nanti itu masalah as-sulh. Sulh itu artinya damai. Cuman bahasannya panjang nanti. Ya, bahasannya panjang. Nah, ini ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita, dijauhkan dari virus corona. Amin ya mujibas sa'ilin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.